Red Bull harus segera melupakan GP Australia. Ferrari dan Carlos Sainz lagi-lagi mengakhiri rentetan kemenangan Max Verstappen setelah sang juara bertahan harus akhiri race lebih awal untuk pertama kalinya dalam 2 tahun karena masalah rem belakang yang macet. Problem itu terjadi sejak start dan jadi penyebab kenapa Verstappen bisa disalip dengan mudah oleh Sainz pada lap kedua dan jadi penyebab pula kenapa rem belakang sebelah kanannya terbakar saat kembali ke pit. Sergio Perez juga tak mampu berbuat banyak. Selain karena penalti turun 3 grid setelah kualifikasi karena menghalangi Nico Hülkenberg pada sesi Q1, tapi Checo juga alami beberapa kendala saat balapan, seperti plastik tear-off helm yang tersangkut di floor mobilnya dan menghambat performanya di track. Kacaunya Red Bull saat balapan ini tak bisa dipungkiri membuka jalan bagi Ferrari untuk mencuri posisi 1 dan 2 pertamanya sejak Bahrain 2022, sekaligus memaksa acara Vial Musan untuk libur dulu sejenak. Kacaunya Red Bull di GP Australia sebenarnya sudah tercium sejak latihan bebas dan kemungkinan besar ini terkait dengan terungkapnya kelemahan dari mobil RB20 di musim 2024. Faktanya memang operasional Red Bull di Albert Park tidak serapi balapan-balapan sebelumnya dan sepanjang sesi latihan bebas, tim lebih disibukkan dengan mengutak-atik settingan mobil karena melihat Ferrari yang cukup kompetitif. Kami sudah mention di video sebelumnya jika dari data, Ferrari mempunyai beberapa aspek yang membuat mereka bisa unggul dari Red Bull. Ferrari mampu tampil lebih cepat dari RB20 di tikungan medium serta lambat, dan sirkuit Albert Park memiliki itu semua, terutama di sektor terakhir. Tren ini sebenarnya juga melanjutkan karakteristik kedua tim musim lalu, di mana Ferrari lebih unggul di tikungan yang membutuhkan pengereman serta kestabilan di kecepatan lambat, sedangkan Red Bull superior di tikungan cepat serta lurusan panjang. Red Bull sejak awal juga seakan-akan sudah tahu jika Albert Park ini akan menyulitkan mereka dan sudah berjaga-jaga dengan eksperimen berbagai jenis settingan mobil saat latihan bebas. Keunggulan Ferrari di Albert Park bisa dibaca pada sesi latihan bebas, terutama dari long run yang secara mengejutkan, mobil SF24 bisa sangat konsisten dan jadi tim dengan rata-rata pace tercepat. Selain dari long run, baik Charles Leclerc ataupun Carlos Sainz sama-sama memberikan impresi positif terhadap mobil Ferrari yang punya keseimbangan bagus di sirkuit sejak pertama kali keluar dari pit. Bahkan Leclerc dengan percaya diri berkata, jika GP Australia akan menjadi kesempatan terbaik Ferrari untuk bisa mencuri kemenangan dari Red Bull, yang kemudian ucapannya beneran kejadian saat race. Ferrari menunjukkan kalau mereka bukan cuma bisa sangat cepat di sektor pertama dan ketiga, tapi performanya masih relatif oke di tikungan-tikungan cepat dibandingkan dengan Red Bull. Satu-satunya defisit terbesar dari mobil SF24 adalah ketika di lurusan antara tikungan 8 sampai 9, khususnya ketika di RS terbuka, dan defisitnya lumayan besar karena bisa sampai 0,15 sampai 0,2 detik tiap lapnya. Namun defisit itu bisa mereka pangkas di sektor ketiga, yang jadi titik terkuat Ferrari sepanjang akhir pekan. Selain dari model tikungan yang kompleks dengan campuran tikungan medium dan lambat, ada beberapa elemen lain yang mempengaruhi performa Red Bull di Albert Park. Salah satunya adalah model curb yang tinggi serta agresif, dan mobil Red Bull sejak tahun lalu kurang begitu cocok dengan model curb seperti ini. Red Bull tidak bisa maksimal di sesi latihan bebas, selain karena sibuk bereksperimen settingan mobil. Max Verstappen sempat alami kerusakan floor di sesi FP1, usai melebar di exit curb tikungan 10, dan membuang waktunya secara cuma-cuma. Selain kerusakan floor, ternyata curb tersebut juga merusak mesin di mobil Verstappen, yang memaksanya diberi komponen power unit baru di sesi FP2, dan seterusnya. Itu juga jadi penyebab kenapa Verstappen tidak mampu mencetak waktu yang representatif saat long run dan sedikit mengganggu persiapannya jelang kualifikasi. Selain curb, pemilihan jenis ban atau kompon juga sangat berpengaruh pada agak kacaunya Red Bull di Australia. Pirelli memilih untuk membawa ban dengan komponen terlunak ke sirkuit Albert Park yang memiliki aspal yang mulus. Dengan tikungan yang kompleks dan aspal yang masih mulus karena baru diaspal ulang pada 2022, energi yang dibutuhkan untuk membuat ban menempel ke aspal relatif lebih kecil. Karena energi yang dibutuhkan lebih kecil, itu bisa membuat struktur pijakan atau tapak bannya jadi kurang menempel optimal ke trek, dan temperatur di ban jadi tidak rata, yang berujung ke permukaan karet yang mudah robek. Itu otomatis akan mengurangi usia pemakaian ban secara signifikan dan memaksa balapan di Australia kemarin berjalan 2 kali pit stop. Graining inilah yang ternyata jadi salah satu elemen yang bisa membuat mobil RB20 sedikit tertahan sepanjang akhir pekan.
Kasus graining berbeda daripada balapan-balapan sebelumnya, yang berada di situasi thermal degradation, atau degradasi ban yang disebabkan oleh suhu yang jadi keunggulan Red Bull dari rival-rivalnya. Graining tidak berkaitan langsung oleh suhu, namun lebih ke bagaimana permukaan ban berinteraksi ke aspal, serta karakteristik tikungan sirkuit. Baik Verstappen ataupun Perez, mereka berdua sama-sama melaporkan jika degradasi ban yang mereka alami karena graining lebih buruk dari race-race sebelumnya, terutama ketika berada di belakang pembalap lain atau dirty air. Namun ketika berada di clean air, mereka bisa mengendalikan graining tersebut dengan baik, meskipun jelas kalau kecepatan mereka sedikit terhambat daripada biasanya. Untuk mengurangi efek grainingnya, Red Bull kabarnya menambah downforce belakang di mobil Verstappen dan Checo yang berguna untuk mencegah mobil sliding ketika berbelok dan memprioritaskan traksi saat keluar tikungan. Tetapi efeknya adalah Max Verstappen mengeluhkan mobilnya yang alami understeer di sesi kualifikasi karena grip belakang yang makin besar membuat mobilnya kurang sensitif saat berbelok. Sampai kemudian di sesi Q3, tim menambahkan beberapa downforce dari sayap depan Verstappen dan itulah yang jadi kunci raihan pole position-nya. Pole position tersebut Verstappen klaim mengejutkan karena melihat Ferrari yang sangat kompetitif sepanjang GP Australia dan gapnya dengan Sainz seharusnya bisa lebih tipis atau bahkan pembalap Spanyol ini mampu raih pole andai saja tidak lakukan kesalahan di tikungan 9 dan 10 yang berdampak ke lurusan setelahnya. Pendekatan Ferrari memang sedikit berbeda karena mereka lebih memprioritaskan sensitivitas grip ban depan dan sedikit mengorbankan exit tikungan untuk stabilitas yang lebih baik saat berbelok. Pertanyaan terbesar yang masih mengganggu adalah, seandainya Max Verstappen tidak alami masalah rem, bisakah Carlos Sainz menyalipnya dan pertahankan posisi di depan? Kami sendiri masih tidak yakin karena di lap pertama saja, Verstappen bisa menjauh sampai 0,8 detik sebelum problem remnya mulai terasa di lap kedua. Bahkan setelah disalip, Verstappen dengan kaliper belakangnya berasap saja masih bisa menempel Sainz. Namun andai saja skenarionya adalah mobil Verstappen baik-baik saja dan Sainz bisa menjaga posisi terdepan selama lebih dari 4 lap, mungkin saja pembalap Ferrari tersebut tetap meraih kemenangan di akhir race. Kembali lagi ke penjelasan tadi. Ketika berada di dirty air, graining yang dialami Red Bull bisa 3 kali lipat lebih parah dibandingkan clean air. Dan ini jelas jadi faktor penentu soal seperti apa keunggulan Ferrari di Albert Park kemarin. Tetapi asumsi yang paling realistis adalah, jika dengan kondisi mobil normal, sepertinya jelas jika Verstappen akan sulit untuk bisa disalip begitu saja di track. Dan itulah kenapa tifosi sebaiknya nikmati momen-momen indah kemenangan Sainz kemarin. Karena tidak ada jaminan kalau kejadian seperti GP Australia akan terulang lagi di balapan-balapan selanjutnya. Apalagi balapan setelah ini adalah GP Jepang di Suzuka, yang secara karakter sirkuit harusnya RB20 akan kembali ke performa terbaiknya di sana. Tahun lalu saja, setelah kecolongan di Singapura, Verstappen langsung mengamuk di Suzuka dan menang dengan gap nyaris 20 detik. Helmut Marko cukup yakin jika fenomena yang dialami Red Bull kemarin hanya faktor sirkuit saja dan tidak ada yang spesial. Ia percaya kalau Verstappen bisa tampil dominan lagi di Jepang, yang juga sekaligus jadi balapan kandang bagi Honda. Kami pun juga tidak berharap banyak ke Ferrari soal harapan mereka di balapan-balapan selanjutnya setelah ini, yang mana bisa menempel ketat Red Bull di barisan 3 besar secara konsisten saja, sudah cukup oke bagi mereka. Yang jelas dengan repotnya Red Bull di Australia, ini menjadi angin segar bagi Ferrari. Selama mereka bisa menekan tim berlogo banteng itu secara terus-menerus, maka peluang Ferrari untuk bisa mencuri kemenangan akan semakin besar pula. Walaupun membutuhkan keberuntungan yang mungkin baru datang sekali dalam belasan balapan. Tapi kuncinya di sini adalah terus-menerus berikan tekanan kepada Red Bull, supaya bisa mempercepat mereka membuat kesalahan atau malfungsi seperti di Australia kemarin. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.